Ternyata majikan atau pemberi kerja di Taiwan itu bisa dikenakan denda 60.000 sampai dengan 300.000 dolar Taiwan karena alasan tidak memberikan tempat tinggal yang layak buat perawat migran. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mila Formosa ya guys. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menanggapi sebuah video yang viral di sosial media, ya tepatnya di TikTok ya guys. Nah, dalam video tersebut banyak bercerita atau berkeluh kesah tentang nasibnya yang kurang beruntung guys. Dimana si mbaknya ini tidak dikasih lemari guys untuk menaruh barang-barangnya. Begitupun tidurnya juga tidak di kamar guys. Nah, jadi si mbaknya ini cuma dikasih lemari dapur untuk menaruh baju dan barang-barangnya. Begitupun beliau juga cuma tidur di ruang tamu, bahkan tidak diberi kamar guys. Padahal seperti kita ketahui bahwasanya jika di dapur itu pasti banyak asap dan bau ya. Bagaimana nasib baju-bajunya dan barang-barang simbaknya kalau ditaruh di lemari dapur. Jadi kasihan sekali ya guys. Semoga saja nasibnya tidak menimpa ke mbak-mbak yang lain begitu guys. Namun setelah saya membaca komentar-komentar yang masuk, ternyata banyak sekali juga yang bernasib sama guys. Bahkan ada beberapa teman kita juga tidak diberi lemari. Mereka juga bahkan malah berinisiatif menaruh barang-barangnya di kardus guys. Seperti kita ketahui ya guys, padahal ada undang-undang yang bisa menjerat si majikan atau si majikan itu bisa kena denda jika tidak memberikan tempat tinggal yang layak untuk pekerja migran yang bekerja di rumah tersebut. Nah, berikut adalah penjelasan dari Kak Agung tentang denda yang bisa dijerat ke majikan jika tidak memberikan tempat yang layak. Ternyata majikan atau pemberi kerja di Taiwan itu bisa dikenakan denda 60.000 sampai dengan 300.000 dolar Taiwan karena alasan tidak memberikan tempat tinggal yang layak buat perawat migran. Jadi ini ada sebuah liputan yang menurut Agung menarik yang disampaikan oleh Fokus Taiwan Indonesia. Singkatnya adalah salah satu PMI yang sudah PTTM ternyata itu menerima kondisi tempat tinggal seperti dalam laporan tersebut. Sebenarnya ini layak atau tidak? Dan ini tidak bisa dijawab oleh siapapun kecuali petugas Depnaker setempat. Sebelum Agung jelasin informasi mengenai tempat tinggal atau tempat istirahat yang layak untuk perawat migran Indonesia, teman-teman jangan lupa untuk menyimpan videonya dan silakan di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Jadi ada dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama dari sisi Taiwan, pemberi kerja atau majikan ini sebelum mereka merekrut perawat migran asing, mereka itu harus mengevaluasi diri sendiri dan juga lingkungannya di mana tempat kalian akan bekerja, termasuk akomodasi. Nah, ini diatur dengan jelas ya dalam sebuah dokumen yang agak panjang namanya, yaitu adalah Kebijaksanaan Rancangan Peraturan Dasar Pelayanan Kepedulian Kehidupan Orang Asing. Jadi simpelnya adalah menurut penjelasan dari Kementerian Tenaga Kerja pada tahun 2007 tanggal 13 Februari, di situ dengan jelas dikatakan apabila pemberi kerja itu tidak bisa memenuhi akomodasi yang mengutamakan standar privasi, kebersihan, sanitasi, dan juga keamanan, dan setelah diberikan peringatan oleh Depnaker setempat atau pihak berwenang di wilayah tersebut, majikan itu bisa dikenakan denda 60.000 sampai dengan 300.000 dolar Taiwan. Bahkan izin merekrut pekerja migrannya pun terancam bisa dicabut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yaitu adalah kontrak kerja yang kalian tanda tangani. Hal ini juga disampaikan oleh Pak Kadir dari KDI Taipei mengatakan bahwa di situ tertulis dengan jelas katanya tempat istirahat yang layak. Standar kata layak ini memang agak sulit untuk didefinisikan karena setiap orang beda-beda tentu saja. Untung saja pemerintah Taiwan sudah menuliskan dengan jelas. Dalam aturannya itu, tabel yang tadi aku katakan dalam dokumen tersebut, majikan itu harus menyediakan tempat yang lingkungan kamarnya itu luasnya 3,6 meter persegi. Ya, di mana di situ ada kasur atau ranjang dan juga lemari di dalamnya. Jadi tertulis dengan jelas ya. Teman-teman sekalian, menurut Agung dari pemerintah Taiwan memang sudah ada aturannya ya dan juga tertulis dengan jelas. Sayangnya Indonesia kelihatannya kalau melihat kontrak kerja mungkin agak sulit untuk dimengerti oleh CPNI.
Apakah nanti CPNI ataupun juga calon PNI yang pengen bekerja di Taiwan sebagai perawat, bisa nggak sih meminta dulu ya kepada PT atau agensi bilang, aku mau lihat dong tempat istirahat aku di Taiwan seperti apa? Kayaknya agak sulit ya. Nah, mungkin di sini adalah peran dari pemerintah Indonesia untuk mencoba memasukkan mekanisme tersebut. Semoga aja dengan adanya mekanisme itu bisa meyakinkan kepada calon PNI sebelum mereka tiba di Taiwan, mereka sudah tahu kira-kira bayangan kondisi bekerja di Taiwan seperti apa. Namun hal ini tentu aja tidak bisa dibayangkan dengan 100%, kecuali kalau calon PNI tersebut sudah tiba dan benar-benar bekerja di Taiwan. Gimana? Udah tahu belum? Ternyata tuh ada standarnya mengenai tempat istirahat bagi perawat migran Indonesia yang di Taiwan. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Salam.